Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin yang baru kita bahas, hukum Newton 1 dan 2 pada bidang datar. Nah, kali ini kita bahas lagi hukum Newton 1 dan 2 pada bidang miring. Oke. Hukum Newton. Nah, ini pada bidang miring. Pada bidang miring. Oke. Perhatikan. Tanggap ini bidang miring. Ini ada gambarnya, ada balok. Ya, jadi ceritanya itu bidang miring balok terletak di atas bidang miring. Nah, dia caranya sama saja dengan yang bidang datar. Tapi di sini kita gambarkan gaya-gayanya yang bekerja. Biasanya kalau bidang miring di sini ada sudutnya theta. Nah, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa konsepnya itu adalah gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Pertama ada namanya gaya normal. Seperti yang kita pelajari, benda diam pasti punya gaya normal. Kemarin definisi gaya normal adalah tegak lurus terhadap bidang. Nah, kebetulan bidang kita ini adalah bidang miring, maka gaya normalnya tegak lurus terhadap bidang miring. Ya, gaya normal tegak lurus terhadap bidang miring. Kemudian ada namanya gaya berat. Ya, jadi gambarkan gaya-gayanya dulu. Gaya berat itu gaya yang selalu menuju pusat bumi yang dipengaruhi oleh gravitasi. Berarti arahnya ke bawah. Nah, ke bawah pusat bumi. Berarti gini kan? Ya, ini gaya berat. Gaya berat. Nah, gaya berat ini kalau pada bidang miring pasti arah gerak bendanya ke bawah. Pasti arah gerak bendanya ke bawah. Nah, apa yang membawa benda bergerak? Biasanya itu yang membawa benda bergerak itu adalah berat benda itu sendiri. Nah, kalau kita proyeksikan sesuai pelajaran vektor sebelumnya, kalau benda ini bergerak pada bidang datar, pada bidang miring ini, berarti sepanjang sumbu X. Kalau dia bergerak sepanjang sumbu Y, itu namanya dia turun atau naik. Tetapi kalau dia bergerak pada lintasan tertentu, itu biasanya bergerak pada sumbu X. Maka kita proyeksikan vektornya dulu. Kalau di sini W, berarti di sini WX. Nah, ini pelajaran vektor. Kalau di sini WX, berarti yang vertikal adalah WY. Nah, sesuai aturan sudut berseberangan, mungkin sudah kalian pelajari waktu SMP juga. Kalau di sini theta, maka seberangnya juga harus theta. Sudutnya sama. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini theta, di sini theta. Nah, bagaimana cara menentukannya? Sesuai dengan pelajaran kita kemarin, vektor menggunakan metode analisis, bahwa yang terdekat dengan sudut itu kita pakai cos. Yang menjauhi sudut kita pakai sin. Lihat, sudut dekat pada sumbu Y. Berarti WY itu adalah W cos theta. Ya, W cos theta. Atau karena W itu bisa kalian ganti dengan apa? Dengan M kali G.
Maka di sini M kali G cos theta. Ini untuk WY. Nah, kenapa? Karena W itu sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana dengan WX? WX karena dia sudut terletak di Y, bukan di X, berarti sudut menjauhi X. Kita pakai W sin theta. Kalau diganti lagi bisa juga ke ini. Jadi apa? M G sin theta. Nah, jadi seperti itu. Jadi, lihat gaya-gaya yang bekerja. Ini kita anggap dulu pada bidang miring licin atau tanpa gesekan. Ya. Kemudian, nah ini bidang miring pada benda yang bergerak di lintasan licin. Bagaimana cara kita memasukkan kepersamaannya? Pada saat benda diasumsikan diam, ya, pada saat mula-mula benda diam, berarti kita pakai sigma F sama dengan 0. Nah, tetapi pada saat benda sudah bergerak, maka kita pakai hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newton. Sigma F itu sama dengan massa dikali percepatan. Nah, artinya apa? Jumlah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak sepanjang bidang miring ini. Nah, benda ini bergerak sepanjang sumbu X, maka kasih aja kode di sini X. Artinya apa? Semua gaya yang bergerak pada sumbu X. Apa saja gayanya? Ada WX. Ya, ternyata dia cuma satu aja. Maka ini M dikali A. WX itu apa tadi? W sin theta. W sin theta dengan M kali A. Nah, jadi ini biasanya untuk mencari percepatan ini. Biasanya rata-rata ditanya itu percepatan benda. Nah, coba perhatikan. Berarti A itu apa? A itu sama dengan W sin theta per M. A itu sama dengan M kali G sin theta itu sama dengan E per M. M habis sehingga A itu sama dengan apa? G sin theta. Apakah kita dapat menetapkan ini sebagai suatu persamaan? Tidak bisa, tergantung kondisi bendanya. Ya, jadi yang intinya kalian harus paham konsep sigma fx sama dengan M kali A. Kenapa di sini saya bikin fx? Karena benda itu bergerak sepanjang sumbu X, datar deh kan, bukan secara vertikal. Akan tetapi kalau bendanya bergerak turun naik secara vertikal, berarti di sini sigma Fy sama dengan M kali A. Artinya apa? Berarti semua gaya yang bekerja pada sumbu Y. Nah, jadi seperti itu. Ya, ini untuk ini untuk bidang miring licin tanpa gesekan. Oke. Yang kedua, untuk bidang miring kasar atau dipengaruhi gesekan. Nah, coba kita gambarkan lagi. Bidang miring kasar. Ya. Kita gambarkan gayanya. Ada gaya normal, ada gaya berat, ada sepanjang sumbu X, WX, ada sepanjang sumbu Y, WY. Kemudian kalau dia kasar, pasti ada yang namanya gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang melawan arah gerak benda. Apa namanya di sini? FS, EFK.
Karena benda yang bergerak itu berlaku gaya gesekan kinetis. Kalau diam berlaku gaya gesekan statis. Berarti kalau arah benda ke bawah, maka geseknya ke atas untuk menahan bendanya. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung percepatannya? Ya, untuk menghitung percepatan, nah itu gimana? Kita samakan lagi, sigma fx itu sama dengan m dikali a. Sigma fx gaya yang bekerja pada x ada apa? Ada wx, kemudian ada lagi apa? Ada fk. Kenapa fk? Karena dia melawan arah x. Kemarin saya jelaskan konsepnya. Kalau gaya yang berlawanan arah itu tandanya negatif dikurang. Berarti ini wx kurang fk, karena fk arahnya ke atas. Wx kurang fk gaya gesek kinetis sama dengan m kali a. Ya, m kali a. Nah, wx itu apa tadi? Wx karena di sini theta, maka di sini juga theta. Maka wx itu apa? Kita pakai w sin theta kurang fk itu, kemarin kan saya ajarkan mencari fk adalah apa? Koefisien gesekan kinetis dikali gaya normal. Ya. Nah, gaya normal ini dari mana kita dapatkan? Dari hukum 1 Newton. Ya. Coba, berarti ini mu k kali n sama dengan m kali a. Nah, kita harus cari nilai n-nya dulu. Dengan apa? Sigma f sama dengan 0. Kalau n itu sepanjang sumbu y, berarti di sini sigma f fy. Nah, artinya apa? Semua gaya yang bekerja vertikal, bukan yang horizontal tetapi vertikal. Apa? Ada gaya normal kurang. Nah, dengan apa dia berlawanan arah? Ya, dengan apa dia berlawanan arah? Dengan wy sama dengan 0. Maka n itu sama dengan wy. Wy itu apa tadi? Wy itu adalah w cos theta. Ya, w cos theta. Berarti di sini dapat kita ganti w sin theta dikurang mu k dikali w cos theta sama dengan m kali a. Nah, ini jadi w ini bisa kita keluarkan. Jadinya apa? W sin theta dikurang mu k cos theta sama dengan m kali a. Sehingga a itu dapat kita peroleh dengan w sin theta kurang mu k cos theta per m. Ya, kalau kita lanjutkan bisa juga. Gimana lanjutannya? Di sini saja sambung ya. Ya, jadi tadi kan a itu w sin theta kurang mu k cos theta per m. Ini tadi kan, sehingga a itu dapat dia apa? W itu sama dengan m kali g sin theta kurang mu k cos theta per m. M habis, sehingga diperoleh a itu sama dengan g sin theta kurang mu k cos theta. Nah, ini jadinya. Nah, apakah semua persamaan ini bisa kita pakai? Semuanya tergantung kondisi bendanya. Jadi saya tekankan sekali lagi, dalam pembelajaran hukum Newton, kalian harus bisa menganalisis vektor gaya yang bekerja. Nah, jadi seperti yang saya ajarkan ini, gambarkan gaya-gayanya dulu. Nanti bisa jadi di balok ini ada orang yang mendorongnya atau ada yang menariknya, berarti gayanya ditambahkan lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang terpenting itu adalah
cara analisis kalian. Ya, jadi kita harus bisa menganalisisnya untuk vektor ini. Oke, ini untuk contoh soal. Coba perhatikan sama-sama. Ada sebuah benda balok ditarik dengan gaya 10 Newton ke atas. Nah, dan ditanya jika μk-nya adalah 0,2, masanya adalah 10 kg, berapakah percepatan benda? Nah, saya kemarin sudah mengajarkan kalau ada koefisien geseknya diketahui, berarti bendanya, jenis bendanya adalah jenis lantainya kasar. Ya, kalau lantai kasar berarti dia ada gaya gesek. Oke, perhatikan. Untuk berbicara tentang percepatan, itu kita pakai hukum 2 Newton karena dia bergerak. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita harus gambarkan gaya-gaya yang bekerja terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan lagi. Saya bikin lagi gambarnya. Nah, ini sudutnya 37. Oke. Nah, seperti yang saya ajarkan, benda itu pasti punya gaya normal, tegak lurus terhadap bidang kita miring, makanya kayak gini kan normalnya. Kemudian ada gaya berat menuju pusat bumi. Nah, kenapa kayak gini? Karena dia miring bidang kita, di pusatnya tetap ke bawah, lurus ke bawah dia. Nah, ditarik dengan gaya berapa? Ft-nya 10 Newton. Ya, ditarik dengan gaya 10 Newton. Ingat, ada koefisien gesek kinetis, berarti dia ada gaya gesek. Kalau kita tarik ke atas, berarti arah gaya geseknya kemana? Kemarin kan sudah saya jelaskan, kalau arah gaya gesek itu berlawanan arah dari gaya dorong atau gaya tarik. Nah, ini kebetulan bendanya ditarik. Kalau bendanya ditarik, berarti arah geseknya ke bawah. Kenapa? Karena benda ditarik ke atas. Ya, ini FK. FK itu apa? Gaya gesek kinetis, karena dia bergerak. Ya, ini ada FK-nya. Kemudian W itu kita proyeksikan ada WX, ya kan? Ada WY. Jika ini 37, maka ini juga 37 ya. Ini juga 37. Oke. Nah, berarti ini sudut ini sama dengan sudut yang di sini. Perhatikan baik-baik. Jika dia benda bergerak pada bidang miring, itu dia secara horizontal. Kalau horizontal dia bergerak sepanjang sumbu X. Ya, berarti di sini sigma Fx. Coba, kalau ini sigma Fx berarti gaya yang bekerja pada sumbu X yang kita kita hitung. Coba, kita mulai dari Ft. Ada Ft gaya tarik kan? Kurang. Kenapa kurang? Karena berlawanan arah dari gaya gesek dan gaya berat sumbu X. Biar nggak bingung kita kurung aja. Berlawanan arah dengan FK. Kurang gaya gesek kinetis, ya kan? Ini ke atas, gaya gesek kinetisnya ke bawah. Kemudian tambah WX. Kenapa di sini bikin tambah? Karena dia sudah saya kurung. Artinya apa? Dia searahnya dengan FK. Jadi FK tambah WX karena dia searah. Nah, ini saya kurung, artinya FT ini dikurang kedua-duanya. Karena FT ini berlawanan arah dengan kedua gaya tersebut. Dengan gaya WX dan gaya gesek. Ya, berarti di sini apa? M kali A. Ya kan? Nah, berarti FT dikurang FK itu, masih ingat cara mencari gaya gesek? μk dikali gaya normal. Nah, berarti ini kita cari dulu. Ya kan? Berarti ini FK-nya apa? Kita ganti μk kali gaya normal ditambah WX. Kita kurung lagi. Sama dengan M kali A. Ya. FT gaya tarik itu kurang μk kali gaya normal. Berarti kita harus cari gaya normal dulu. Gimana cara mencari gaya normal? Cari gaya normal. Gimana cara nyarinya?
pakai hukum 1 Newton. Sigma Fy sama dengan 0. Kenapa hukum 1 Newton berlaku pada sumbu Y? Karena pada sumbu Y ini benda diam. Dia tidak bergerak di sumbu Y, tetapi bergerak di sumbu X. Maka karena dia diam, kita pakai hukum 1 Newton. Sigma Fy, lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Ada gaya normal, tambah apa kurang? Dikurang. Kenapa dikurang? Karena gaya normal ini berlawanan arah dengan WY. Kurang WY sama dengan 0. Maka N itu pindah ruas sama dengan WY. Nah, untuk WY WX ini kita sudah belajar dah. Untuk WX berarti W sin theta. Kenapa W sin theta? Karena dia sudut itu dekatnya ke sumbu Y. Di sini kan? Nah, kalau dia dekat cos, kalau dia jauh sin. Karena dia jauh dari X, maka nih WX-nya W sin theta. Karena dia dekat WY, maka W-nya apa? W cos theta. Berarti ini W cos theta. Maka N itu bisa kita ganti nanti. Ya, kita ganti. Maka FT kurang. Ya, buka kurungnya lagi. Mu K N itu kita ganti dengan W cos theta. W cos theta tambah. Nah, WX kita ganti dengan apa? W itu W sin theta. W sin theta kurang sama dengan M kali A. Ya, sama dengan M kali A. Udah, kita masukkan FT-nya 10. Ya, FT-nya 10 kurang mu K-nya berapa? 0,2. Ya, W cos theta. W-nya ya, kita cari W dulu lah. W M kali G. 10 kali 10 100. Kenapa 100 kali 10? Ini kan gravitasi. Ya, massa kali gravitasi. Massanya 10, gravitasi 10, dapatnya 100. Berarti ini 100 cos 37 tambah 100 sin 37 sama dengan M-nya berapa? 10 kali A, ya kan? Nah, gampang lagi nih. 10 kurang 0,2 kali. Ya, ini kita kurung aja lah biar nggak bingung dia. Nah, ini kawannya ya. Oke, biar nggak bingung. Berarti jadinya berapa? 0,2 100 kali cos 37. Nah, ini perhatikan untuk cos ini 3, ini 4. Kita pakai garis sisi miring AB kuadrat, berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ini dari mana? Dalil Pitagoras. Nah, 16 tambah 9, ini AB kuadrat. Untuk menghilangkan kuadrat berarti diakarkan 25 kan? Tadi 5, sehingga ini diperoleh 5. Nah, sin itu sama dengan depan per miring. Cos itu sama dengan samping per miring. Nah, ini sudutnya berapa? Ini sudutnya 90. Kalau ini 90, ini pasti 37. Ini pasti 53, ya. Nah, cara menentukan ini gimana? Perhatikan baik-baik. Harus tahu ini dia, jangan sampai nggak tahu anak IPA. Matematik pun ada belajar ini. Sin 37 itu sama dengan cos 53. Nah, sin 37 gimana? Sin 37 demi, mana depan? Ini depan, ini miring kan? Nah ya, sorry. Ini depan, ini samping, ini miring. Ya. Sin 37 gimana? Depan per miring, berarti 3 per 5. Berarti cos 53 juga 3 per 5. Nah, ini harus tahu ini. Ya. Kemudian cos 37 sama dengan sin 53. Cos 37 itu berapa? Cos samping per miring. Mana samping? Ini kan? Ini miring. Berarti 4 per
5. Sehingga ini juga 4/5. Nah, kayak gitu nentukan sudut itu. Dia bukan sudut istimewa. Makanya kita cari kayak gini. Nah, ini harus hafal di kepala kalian nih. Saya menjelaskan ini, agar kalian tahu ini datangnya dari mana gitu, nggak ngasal aja. Cos 37 berapa? 4/5. Oke, tambah 100 nih kurung ya, masih kurung. 100 sin 37 berapa? 3/5 sama dengan 10 kali A. Yang ditanya A ini kan. Nah, berarti ini berapa? 10. Ini coret kan? Tinggal 20. Ini coret lagi 20. Oke. 0,2 kali 80 tambah berapa? 60. Ya, 10A. Ini 10 kurang 0,2 kali 80, 16. Tambah ya 16 tambah 60 sama dengan 10A. Berapa jadinya? 10 kurang 16 tambah 60, 76. 10A. Ya kan? 76 berarti min 66 sama dengan 10A. Maka A itu min 66 dibagi 10. Maka A itu berapa? Ya, A itu berapa? Min 6,6. Nah, tanda min ini benda ini meter per sekon kuadrat ya, mengalami perlambatan. Secara logika benar, benda itu mengalami perlambatan. Kenapa? Karena lantainya kasar. Maka di sini negatif. Ya, jadi tanda negatif itu cuma menyatakan bahwa benda itu mengalami perlambatan. Ya, jadi ini bisa kalian tonton berulang-ulang. Kalian koreksi juga. Mana tahu saya ada juga kekurangan-kekurangan, nanti di kolom komentar. Kalau enggak di WhatsApp saya aja. Oke. Semoga ini bermanfaat. Kalau bisa juga bantulah kawan-kawan yang lagi belajar. Mungkin video ini bisa di-share juga. Mohon dukungannya. Like, subscribe, and share. Dan komentarnya. Saya Pak Yedo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.